Shalom, selamat pagi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang bertahta di dalam surga, yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, atas setiap penyertaan-Mu yang kami rasakan di sepanjang hidup kami, di mana Tuhan senantiasa menjagai kami di sepanjang malam yang gelap, dan membangunkan kami pada pagi hari dengan sukacita dan pengharapan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat menjadi pedoman hidup kami sepanjang satu hari ini. Amin. Ayat harian bagi kita pada hari Jumat 9 September 2022 tertulis dalam Wahyu 15 ayat 4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa kitab Wahyu ini ialah kitab yang berisikan penglihatan oleh Yohanes mengenai masa akhir nanti. Secara khusus, pada pasal 15 ini akan membahas hal-hal antisipatif dan pemandangan yang terjadi di surga kelak. Pada ayat 1 sampai 3 dapat kita ketahui di sini bahwa Yohanes yang menerima wahyu tersebut melihat suatu tanda yang menjadi akhir dari murka Allah. Tanda tersebut ialah 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Dalam penglihatan Yohanes juga dikatakan bahwa ada masa ketika murka Allah yang tidak ada bandingnya ditumpahkan ke atas bumi, akan terdapat sekumpulan orang yang akan ditebus, yaitu mereka yang setia dalam penderitaannya demi Kristus. Mereka yang ditebus itulah yang akan dimampukan untuk bersama-sama dalam paduan suara meninggikan Tuhan Sang Pembebas mereka dan Anak Domba Juru Selamat mereka. Pada bagian ini menyajikan salah satu kidung terbesar dari kitab Wahyu ini. Pada saatnya nanti, bila semua yang tertulis dalam kitab Wahyu sudah digenapi, maka mereka akan bernyanyi dan mengatakan, "Telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu." Yang mana kidung ini ialah yang dinyanyikan oleh mereka yang telah mengalahkan kekuatan-kekuatan jahat pada hari-hari terakhir itu. Di sini Rasul Yohanes memperlihatkan bahwa kekalahan dan kebinasaan si jahat hanya menunggu waktu. Kemenangan besar sudah ada di depan mata bagi umat Allah. Umat Allah akan bergembira dan menyanyikan lagu kemenangan mereka, seperti yang bisa kita lihat pada ayat 3 dan ayat 4. Lagu kemenangan ini memiliki dua makna. Yang pertama ialah tuntutan rasa keadilan umat Allah telah terpenuhi. Dan yang kedua ialah semua perjuangan mereka di dunia ini mendapatkan buahnya. Nyanyian ini diambil dari nyanyian Musa yang bisa kita lihat pada kitab Keluaran pada pasal yang ke-14 ayat 31, dan juga kitab Mazmur pada pasal ke-86 ayat 9, pasal 111 ayat 2, pasal 145 ayat 17, dan juga dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai 4, pasal 66 ayat 23. Seperti Musa telah membebaskan Israel dari belenggu perbudakan, demikian halnya jugalah umat Allah mendapat perhentiannya yang abadi, yaitu surga mulia. Kemenangan ini patut dirayakan karena Allah itu adalah adil dan benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penting untuk meneguhkan iman kita dalam perjuangan kita di dunia ini. Ketahuilah bahwa perjuangan orang Kristen ialah perjuangan hingga akhir zaman. Maka sebab itulah, janganlah kendor semangatmu, janganlah kendor imanmu,
karena pastilah setiap perjuangan yang kita lakukan tidak pernah menjadi kesia-siaan di hadapan Allah. Tuhan pun tidak akan membiarkan kita berjuang sendirian. Dialah yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Dalam buku NDHKBP nomor 707 pada ayat yang kedua dikatakan, "Gianup tiki Tuhan rapon ahu, jala sai di pasu-pasu au, sai di togu au molu madabu, talu musu jala monang au." Kiranya buku ND nomor 707 ini dapat menjadi nyanyian kita dalam menghadapi, dalam melakukan perjuangan iman kita. Ingatlah, kita pun telah mendapatkan teladan dalam perjuangan iman kita, yaitu teladan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Tuhan pun juga menderita untuk menebus segala dosa kita. Dia telah menunjukkan teladan bagi kita untuk tetap berpegang pada iman kita meskipun banyak cobaan dan penderitaan datang kepada kita. Maka dari itulah kiranya Tuhan semakin meneguhkan iman percaya kita dan memampukan kita untuk menghadirkan kasih-Nya dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah, sungguh kami sangat bersyukur jikalau pada hari ini kami masih mampu untuk menyadari setiap berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terlebih ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang menjadi peneguhan bagi iman kami di sepanjang satu hari ini. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar kiranya Tuhan memampukan kami untuk bertahan dalam perjuangan iman kami selama kami masih ada di dunia ini. Di pagi ini juga ya Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkaulah yang memberikan kepada kami semua kekuatan untuk menjalani segala aktivitas kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami ini yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.